Coba kita taruh ranjangnya di sebelah sini. Aduh, tapi ini ngalangin jalan lagi. Sama jarak ke dapurnya udah sempit. Geser aja deh, geser ke sini. Aduh, lagi ini ngalangin pintu ke balkon. Gimana ini? Tenang, kan kita bahas ya di episode kita kali ini. Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Nah, episode kita kali ini kita akan bahas apartemen apa ya? Jadi beberapa hari yang lalu kita telah membuat polling. Nah, pollingnya sebagian besar memilih kita akan membahas apartemen Sky House yang berada di BSD Jakarta. Nah, jadi episode kita kali ini kita akan membahas tipe studionya terlebih dahulu. Ukuran ruangan dari apartemen tipe studio Sky House BSD ini memiliki ukuran yang cukup sempit, berukuran 2,7 kali 5,8 meter, di mana pada biasanya ukuran tipe studio berkisar antara 3 meter kali 6,5 meter. Yang membuat ruangan ini menjadi lebih sempit juga karena posisi dapurnya. Biasanya posisi dapur terletak di dekat area pintu masuknya, sedangkan posisi dapur pada apartemen ini sedikit bergeser ke bagian tengahnya. Hal ini dikarenakan adanya siaf air pada area bangunan ini. Yang belum tahu mengenai siaf air adalah tempat untuk menaruh pipa-pipa bangunan, baik itu pipa air bersih maupun pipa air kotor, sehingga terkoneksi dan menjadi satu sistem di dalam suatu bangunan. Karena lebar ruangan dari ruangan ini hanya 2,7 meter, maka apabila kita meletakkan ranjang pada posisi seperti ini, maka sisa ruangan dari ranjang ke dindingnya tinggal 70 cm. Sedangkan jarak antara ranjang ke bagian dapurnya hanya sekitar 10-20 cm. Ruangan ini juga kita pasti perlu memikirkan tempat penyimpanan lemari baju, lemari kulkas, meja belajar, dan lain sebagainya. Gimana ya? Sebelum kita mendesain ruangan ini, kita mau lihat dulu area show unitnya seperti apa sih desainnya. Ternyata untuk mengatasi lebar ruangan yang sempit, mereka menggunakan sofa bed seperti ini. Dan juga pada bagian sampingnya terdapat meja. Cuman pada desain show unit ini saya tidak menemukan lemari bajunya. Nah, area dapur juga ternyata memiliki kulkas. Tapi kulkas yang digunakan adalah kulkas hotel seperti ini. Pada episode kita kali ini, kita akan membuat desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti kita menggunakan kulkas 2 pintu, lemari dispenser, lemari baju, dan juga saya ingin ada meja untuk belajarnya. Pada episode kita kali ini, kita akan menawarkan 3 macam alternatif solusi untuk penataan interior apartemen Anda. Apabila kalian memerlukan inspirasi-inspirasi penataan layout apartemen dan juga inspirasi-inspirasi foto-foto interior menarik, kalian bisa membeli ebook dari Paul Studio. Cara dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Setelah kita mengetahui ukuran ruangan dan juga telah melihat desain show unitnya, kita akan mendesain interior ruangan ini. Nah, alternatif yang pertama ini akan kita bahas, di mana pada bagian dekat pintu masuknya terdapat siaf air yang pada bagian sebelahnya ini yang bisa kita manfaatkan sebagai lemari. Nah, lemari ini akan kita fungsikan sebagai lemari janitor pada bagian atasnya dan juga lemari sepatu pada bagian bawahnya. Posisi dapur akan saya tetap letakkan di area sini karena di dalam sebuah bangunan apartemen terdapat sistem utilitas yang sudah terintegrasi sehingga kita tidak akan merubah-rubah posisi dari instalasinya. Nah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan memindahkan panel TV yang asalnya sejajar dengan posisi dapur, saya akan pindahkan ke bagian seberangnya seperti ini. Karena ukuran ruangan ini yang memiliki lebar yang sangat sempit 2,7 meter, maka saya akan membuat panel TV yang tipis tanpa menggunakan kabinet TV. Sedangkan pada bagian depannya ini saya akan menggunakan ranjang wallbed. Tujuan penggunaan ranjang wallbed dikarenakan lebar ruangan yang sempit, sehingga apabila kita meletakkan ranjang yang permanen seperti ini, maka sisa ruangan menuju ke balkonnya menjadi sangat sempit. Tetapi apabila kita menggunakan ranjang wallbed, kita bisa melipatnya ke bagian dinding sehingga ruangan menjadi lebih lebar. Terus kenapa sih panel TV-nya dan ranjangnya harus ditukar posisinya? Nah, karena di sini saya akan membuat lemari sekat pembatas, di mana dapur ini akan saya rubah bentuknya menjadi bentuk model L-shape.
di mana saya akan meletakkan lemari kulkas dan lemari dispenser pada bagian sampingnya. Nah, tanpa merubah bentuk dari desain dapurnya ini, tempat penyimpanan kita tidak akan bisa bertambah. Lalu, di mana kita bisa meletakkan lemari baju dan meja makannya? Di balik lemari kulkas dan juga dispenser, pada bagian atasnya masih terdapat ruangan yang bisa kita manfaatkan sebagai lemari baju. Karena posisinya yang tinggi, kita memerlukan lift up hidrolik untuk menjangkau barang dengan lebih mudah. Di sampingnya ini, saya akan tambahkan juga dengan lemari rak dan juga lemari laci seperti ini, karena belum terdapat laci pada bagian lemari bajunya. Lemari rak ini juga bisa digunakan sebagai lemari pajangan. Dan juga apabila kalian memerlukan tempat lebih untuk melipat baju, kalian juga bisa manfaatkan lemari rak ini menjadi lemari baju dengan tambahan pintu pada bagian depannya. Lalu pada bagian bawah lemari raknya ini akan saya gunakan untuk meletakkan dan merapihkan meja lipat pada bagian bawahnya. Meja ini bisa dikeluarkan dan dibuka dan difungsikan bersama-sama dengan sofa pada bagian wallbednya. Berbeda dengan desain yang pertama, desain yang kedua ini saya akan lebih mengoptimalkan tempat penyimpanan pada area bagian depannya di samping bagian dapurnya. Di sini karena lebar ruangan yang cukup sempit, kita akan menggunakan lemari yang tipis dengan ukuran 40 cm. Saya akan meletakkan dua buah lemari seperti ini, di mana pada bagian tengahnya akan dimanfaatkan sebagai lemari pajangan dan buku, sedangkan pada bagian atas dan bawahnya kalian bisa gunakan untuk tempat penyimpanan lainnya seperti lemari baju ataupun kebutuhan kalian lainnya. Sedangkan pada bagian tengahnya ini saya akan menambahkan lemari gantungan baju seperti ini, karena lebarnya yang tipis maka saya akan menggantungkan baju ke bagian depannya, dan juga terdapat laci pada bagian tengahnya. Nah, lemari ini juga ditutup dengan panel TV seperti ini. Nah, di bagian ujungnya masih terdapat ruangan yang kosong yang akan kita manfaatkan sebagai rak pajangan dan juga rak buku. Nah, panel TV ini juga bisa dibuka dengan cara digeser seperti ini, sehingga selain bermanfaat sebagai panel TV juga bisa dimanfaatkan sebagai pintu dari lemari bajunya ini. Nah, karena desain dapur pada interior apartemen tipe studio ini belum memiliki tempat penyimpanan kulkas dan juga lemari dispensernya, maka saya akan meletakkan lemari kulkas dan lemari dispenser pada bagian depannya. Lemari kulkas dan lemari dispenser saya letakkan agak maju ke depan. Tujuan dari perletakan lemari kulkas dan lemari dispenser ini yang didekatkan ke daerah dapurnya, selain berfungsi untuk membuat ruangan menjadi lebih rapi dan juga bisa mengoptimalkan tempat penyimpanan pada bagian belakangnya, hal ini juga bertujuan untuk membuat layout dari desain dapur ini menjadi layout desain dapur parallel kitchen, di mana segitiga kerjanya menjadi lebih dekat sehingga saat kita memasak menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, pada bagian belakangnya ini akan saya manfaatkan untuk meletakkan lemari pajangan seperti ini dan juga lemari pull out yang bisa ditarik seperti ini. Di sini juga saya akan lengkapi dengan meja geser seperti ini. Meja geser ini juga bisa berfungsi sebagai penutup dari lemari tersebut. Di sini saya akan menggunakan ranjang single bed pada bagian tengahnya seperti ini, di mana ranjang ini bisa dikombinasikan fungsinya dengan meja geser tersebut, sehingga kita bisa duduk dan bersantai pada bagian mejanya sambil bekerja ataupun menikmati makanan. Selain bisa dikombinasikan dengan ranjang, desain meja geser ini juga bisa dikombinasikan dengan sofa. Nah, macam-macam desain meja multifungsi lainnya bisa kalian saksikan, link videonya ada di sebelah sini ya. Loh, kok single bed? Nah, tenang, sebagai kompensasi tambahan dari desain kita kali ini, saya menambahkan ranjang geser pada bagian bawahnya. Meskipun dengan menggunakan ranjang single bed, kita bisa muat untuk hingga 2 orang.
Setelah kita selesai mendesain desain yang kedua, kita akan masuk ke desain yang ketiga. Di dalam desain yang ketiga ini, saya akan melakukan sedikit perubahan, di mana saya akan menghilangkan desain meja geser dan ranjangnya, serta lemari dispenser seperti ini. Nah, pada bagian belakang lemari kulkasnya ini, kini kita manfaatkan sebagai rak tempat penyimpanan pajangan seperti ini. Dan juga lemari buku tentunya. Karena pada bagian sampingnya, saya akan membuat meja kerja seperti ini. Nah, meja kerja ini juga dilengkapi dengan cermin pada bagian dindingnya, sehingga bisa difungsikan juga sebagai meja rias. Nah, kini pada desain yang ketiga, saya akan membuat ranjangnya dengan menggunakan wall bed seperti ini, di mana pada bagian bawahnya bisa berfungsi sebagai sofa, dan juga bisa dilipat ke bagian dindingnya, sehingga memperluas area sirkulasi pada bagian depannya. Karena terjadi perubahan pada layout bagian depannya, maka area bagian TV-nya pun perlu disesuaikan. Di sini kita juga sudah tidak membutuhkan lemari rak buku dan pajangan karena sudah ada di dekat meja kerja dan juga meja riasnya. Maka dari itu saya akan menghilangkan rak bukunya seperti ini. Nah, karena posisi ranjangnya lebih geser ke arah dekat area balkonnya, maka posisi dari lemari baju yang terdapat panel TV-nya ini akan mengikuti dari posisi ranjang wallbed-nya ini, sehingga terjadi ruangan kosong pada bagian sampingnya yang akan kita manfaatkan sebagai lemari dispenser. Sebenarnya lemari baju pada desain yang ketiga ini tidak berbeda dengan desain lemari baju pada desain yang kedua. Tetap menggunakan panel TV dengan pintu geser seperti ini. Hanya perbedaannya adalah arah dari geser pintunya tersebut. Tujuan penggunaan panel TV multifungsi ini tentunya bisa mengoptimalkan tempat penyimpanan ruangan kita. Nah, macam-macam desain panel multifungsi lainnya bisa kalian saksikan link videonya di sebelah sini ya. Nah, itu dia tadi 3 desain interior apartemen tipe studio yang berada di Sky House BSD. Kira-kira kalian punya alternatif desain apa lagi ya? Atau ada fungsi-fungsi lain yang belum kita masukkan, yang masih kalian butuhkan di dalam interior apartemen ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar di bawah. Nah, gimana desain kita kali ini? Pol banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa, tetap semangat, working with passion, be original, and make wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you!